Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan pada pengajian kita pada malam hari ini, yaitu pengajian kitab Mursyidut Tullab karangan Alena Andre Gurutta Ki Haji Abdurrahman Ambodale yang akan kembali dijelaskan oleh Alena Dr. Al-Hajj Umar Mansur Rahimi. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, seperti biasanya sebelum Dr. memulai penjelasannya, ada salah seorang santri yang akan membaca terlebih dahulu. Kepada santri tersebut kami silakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mabahsus Salih, pembahasan ketiga. Fil qawaidi, dalam kaidah. Malam yufida fawran wala tikrara, dan tidak ada bermanfaat segera atau berulang-ulang. Malam yarodama yakut tadiyat tikrara, kecuali ada sesuatu yang mewajibkan pengulangan. Al-amri bil haji was salawati, seperti perintah dalam haji dan salat. Ilahuma muasa'al awqati, karena kedua memiliki waktu yang luas. Walakinna salata yujadu laha, tetapi salat ditemukan bahwa nasul hadisi yaqtadiya tikraraha, teks hadis mengharuskan pengulangannya. Mala yatimmu wajibun illa bihi, apa yang tidak sempurna wajiban dengannya. Yakunu aidan wajiban fantabiha, maka ia juga menjadi wajib, maka ambillah. Kal amri bisolati amrun bil wudu, seperti perintah salat yang terkait dengan wudu. Wa kullu shay'in bisolati yufradu, dan sesuatu yang menjadi syarat diperintahkan. Al-amru bisai'i yakunu lidduhu, perintah terhadap suatu berarti larangan atas lawannya. Muhazzaron wala yasubu qasduhu, seperti perintah keadilan dan larangan kezaliman. Al-adli ma'murun bihi wal zalmu, larangan terhadap sesuatu tidak menunjukkan maksudnya. Yakunu manhiyah apakal fahmu, seperti pemahaman dalam cukup larangan. Wahaitsuma utiya bil matalubi, dan suatu yang dituntut. Yakhruja bihi an wahdatil wujub, dengannya terbebas dari tanggungan kewajiban. Baik, alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada pembaca kali ini. Kemudian mari kita bersama-sama menyimak mendengarkan penjelasan oleh Alena Dr. Al-Hajj Umar Mansur ini
Pada dokter kami silahkan dengan hormat. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, masih pembahasan kitab Mursyid Tullab tentang usul fikih yang dikarang oleh Andre Gurta Abdurrahman Ambodalle rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Pembahasan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang perintah, bentuk-bentuk perintah, hukum asalnya perintah. Terkadang perintah selain bermakna wajib juga terkadang bermakna doa dan sebagainya. Kemudian kita juga sudah menjelaskan tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan perintah. Kita menjelaskan kaidah pertama bahwasanya perintah itu mengharuskan adanya pelaksanaan yang disegerakan. Kemudian kaidah yang kedua bahwasanya perintah itu tidak menunjukkan pengulangan, artinya cukup sekali itu sudah cukup, kecuali ada dalilnya. Kemudian kaidah yang ketiga, sesuatu yang wajib, apabila suatu wajib tidak sempurna dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib. Kalau ada sesuatu kewajiban tidak sempurna tanpanya, maka dia juga hukumnya wajib. Artinya semua yang kewajiban itu tidak sempurna tanpanya, maka dia juga hukumnya wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ya. Kemudian diantaranya juga kaidah bahwasanya ketika sesuatu itu diperintahkan berarti lawannya dilarang. Nah, kemudian kaidah yang kelima, bahwasanya apabila seseorang telah menjalankan perintah dengan sempurna, terpenuhi syarat-syarat, rukun-rukunnya, maka perintah itu sudah dianggap sahih. Dia tidak harus dia melakukannya kembali. Artinya sudah gugur kewajibannya. Kemudian yang keenam, apabila ada perintah setelah larangan, maka perintah itu kembali kepada hukum asalnya. Kalau sebelum dilarang mubah, maka dia setelah dilarang hukumnya mubah. Kalau sebelumnya wajib, maka setelah dilarang kembali hukumnya menjadi wajib. Ini 6 kaidah yang kita sudah jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Ada satu kaidah lagi yang Andre Guru tak sebutkan dalam pembahasan ini, kaidah tentang perintah, dan ini penting, ini kaidah yang ketujuh ini penting karena banyak perselisihan ulama didasari dengan kaidah ini. Kaidah ini mencakup beberapa masalah dan perselisihan ulama dalam masalah-masalah tersebut itu didasari dengan kaidah ini. Itu kata Andre Guruta, innal qada'a lam yakun muhaqqiqan. Innal qada'a lam yakun muhaqqaqan illa idzal amru al-jadidu nu'liqa. Sungguhnya qada itu, dalam qada itu ada nama, secara umum melakukan suatu ibadah itu ada namanya ada namanya qada, ada namanya i'adah. Ada 3 istilah itu. Ada berarti melakukan ibadah pada waktunya. Melakukan ibadah pada waktunya. Sedangkan i'adah mengulangi suatu ibadah karena terjadi kekeliruan atau ada yang kurang.
Apakah di dalam waktunya atau di luar waktunya. Sedangkan qada melakukan ibadah di luar waktunya. Sudah keluar waktunya, kemudian dia menunaikannya. Kata dari guru, ta'annal qada'a, sungguhnya qada itu tidak terjadi. Tidak dibolehkan. Tidak sah satu qada. Lam yakun muhaqqaqan, artinya tidak terpenuhi. Qada itu tidak terpenuhi atau tidak sah illa idzal amrul jadidu nu'liqa, kecuali kalau ada perintah baru yang menjadi pegangan, yang menjadi ikatan, artinya yang mengikat. Artinya kalau ada suatu ibadah kemudian dia tidak melakukannya sampai waktu keluar, sampai sudah habis waktunya, apakah dia boleh mengqadanya? Apakah dia harus mengqadanya? Maka kaidah ini mengatakan tidak boleh dia mengqada kecuali ada perintah baru yang menyuruh dia untuk mengqada atau yang membolehkan dia mengqada. Ka'adamil qada'i lis-salati min niswatin yahidna fil awqati. Seperti tidak adanya qada pada salat bagi wanita-wanita yang haid pada waktu salat. Jadi ketika masuk waktu salat, ternyata seorang wanita itu haid, maka dia tidak sholat pada waktunya. Masuk waktu duhur tidak sholat, waktu asar 1 hari, 2 hari, 6 hari, 13 sampai 15 hari dia tidak sholat. Nah, nanti setelah itu dia suci. Setelah 6 hari, 7 hari, 9 hari dia haid setelah suci. Apakah setelah suci wanita haid itu setelah suci dari haid dia boleh mengqada atau wajib mengqada atau dianjurkan mengqada? Dan tidak ada qada. Kenapa tidak ada qada? Karena tidak ada perintah untuk mengqada salat yang terlewatkan. Berarti qada itu harus ada perintah baru. Selain perintah untuk salat. Ada perintah untuk salat. Tapi perintah salat ini ada waktunya. Ketika dia keluar waktu tanpa keluar waktu dan belum melakukan itu ibadah, apakah dia harus mengqadanya? Dia boleh mengqadanya atau harus atau sunnah kalau ada dalil. Kalau tidak ada dalil berarti dia tidak boleh mengqadanya atau tidak sah ketika dia mengqadanya. Amma siyamu yujibna qada'ah. Adapun puasa maka wajib dia mengqadanya. Wanita haid atau nifas maka dia wajib mengqada puasanya. Ketika dia tidak puasa di bulan Ramadan karena haid, maka setelah suci dari haid dia harus mengqada puasa Ramadan yang terlewatkan. Kenapa? Amrun jadidun yaqtadi qada'ahu. Karena ada perintah baru yang mewajibkan untuk mengqadanya. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adzah rahimahullah. Dia mengatakan, sa'altu Aisyah. Saya bertanya kepada Aisyah, ma balul haid taqdis shaumah wala taqdis shalah. Mu'adzah ini bertanya kepada Aisyah, kenapa itu orang yang haid mengqada puasanya tapi sholat tidak diqada? Kenapa puasanya wajib diqada sedangkan sholatnya tidak diqada? Faqalat, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata menjawab, aharuriyatun anti? Aisyah bertanya, kamu ini haruriyah atau apa? Mu'adzah ini ditanya, kamu haruriyah? Haruriyah itu kampung orang-orang Khawarij. Kampungnya orang-orang Khawarij yang selalu membenturkan antara akal dengan syariat. Selalu membenturkan akal dengan syariat. Kenapa kalau puasa diganti sedangkan sholat tidak? Ini kan dia memakai logikanya. Nah, seharusnya sholat itu harus diganti. Anda sholat lebih wajib daripada puasa. Sholat rukun Islam yang kedua, puasa. Kenapa tidak diganti puasa? Sholat, puasa diganti. Itu kan dia main-main logika di sini.
Jadi Aisyah bertanya, kamu ini Haruriyah atau bagaimana? Nah, Haruriyah yang biasanya seperti ini. Orang-orang Khawarij biasanya yang membenturkan syariat dengan logikanya. Qultu, Mu'adzah mengatakan, lastu bi Haruriyah. Saya bukan Haruriyah, saya bukan Khawarij. Walakin ini as'al, saya cuma heran saja, mau bertanya saja. Bukan karena ingin menentang, bukan karena ingin membantah, tidak mau tunduk dan taat terhadap hukum Allah, tapi hanya sebatas bertanya. Qalat, Aisyah mengatakan, kana yusibuna dzalika. Kami dahulu ya terkadang menimpa hal itu. Terkadang kami haid di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanu'maru biqada'is shaum. Sehingga kami diperintahkan untuk mengqada puasa, wala nu'maru biqada'is shalah. Tapi kami tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Yang menunjukkan bahwa mengqada atau tidak mengqada itu butuh perintah baru. Tidak cukup dengan perintah salat yang ada sebelumnya. Ada perintah salat, tapi ada larangan salat bagi orang yang haid. Pertanyaannya, yang tidak salat ketika haid, haruskah diganti? Kaidahnya tidak boleh dia ganti kecuali ada perintah. Salat tidak ada perintah. Tidak ada perintah untuk mengqada salat, tapi masalah puasa justru ada perintah untuk mengqadanya. Ini kaidah saya mengatakan ini diperselisihkan ulama. Jumhur ulama itu Imam Arba'ah itu mengatakan tidak perlu perintah baru. Tidak perlu perintah baru untuk mengqada. Ketika seseorang meninggalkan suatu ibadah, sengaja atau tidak sengaja, lupa atau tidak lupa, maka dia harus mengqadanya. Harus mengqadanya. Ini pendapat jumhur ulama. Dengan alasan, yaitu ketika seorang ketika seorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Rasulullah, itu saya punya ibu, sebelum dia wafat dia bernazar, dia punya nazar. Sebelum dia wafat dia belum membayar nazarnya. Di riwayat lain meninggalkan puasa, ada puasa wajibnya, utang puasanya belum dibayar. Kata sahabat ini, apakah saya harus menggantinya? Rasulullah mengatakan, itu kalau ibumu ada utangnya sama manusia. Kalau ibu berutang uang kepada manusia, apakah kamu akan membayarkannya? Sahabat ini mengatakan, iya, saya akan bayarkan ya Rasulullah. Saya cinta sama ibu saya, ya saya bayarkan utangnya ibu saya. Kata Rasulullah, dainullahi haqqu yuqda. Utang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayarkan. Nah, ini jumhur ulama mengambil kalimat ini, dainullahi haqqu yuqda. Orang yang tidak sholat pada waktunya, sengaja tidak sholat tanpa ada uzur, dia nonton bola maghrib isya, dia tidak sholat maghrib, sudah masuk waktu isya, apakah dia boleh mengqada sholat maghribnya di waktu isya? Jumhur ulama mengatakan dia wajib mengqada sholat maghribnya. Atau ada orang sengaja tidak puasa di bulan Ramadan, malas, tidak mau puasa. Kemudian dia bertobat, sadar. Apakah dia wajib mengqada puasanya yang dia tinggalkan selama ini sejak dia balik? Jumhur mengatakan wajib dia ganti. Sedangkan Syekh Andre Gurutta dalam kitab ini mengatakan tidak boleh dia ganti kecuali ada dalilnya. Tidak boleh dia ganti kecuali ada dalilnya. Dan ini pendapatnya Andre Gurutta, ini pendapat yang paling kuat. Pendapat yang paling kuat. Bahwasanya seseorang tidak boleh mengqada suatu ibadah kecuali ada perintah baru. Makanya orang yang seperti orang yang ketiduran ketika sholat, artinya dia seumpamanya dia terlambat bangun sholat subuh,
Dia bangun tidur pas sudah jam 7, sudah keluar waktu sholat. Karena waktu sholat subuh terbit fajar sampai terbit matahari, itu waktu sholat subuh. Nah, dia bangun setelah terbit matahari. Jumhur ulama mengatakan dia harus mengqadha. Dia harus sholat subuh sekalipun sudah keluar waktunya. Atau dia tidur siang, tidak sholat asar, nanti maghrib baru dia sholat asar. Apakah dia boleh mengqadha sholat asarnya? Nah, di sini sepakat ulama bahwa dia harus mengqadha sholatnya. Kenapa? Karena ada perintah dari Nabi SAW. Nabi mengatakan, man nama an salatin aw nasiha fa salatuha hina dzakarha aw istaiqadha. Siapa yang ketiduran ketika waktu sholat masuk atau dia lupa tentang sholatnya, maka dia harus menunaikan sholat tersebut ketika dia terbangun atau ketika dia sadar, teringat bahwa dia belum sholat. Di sini ada perintah bagi orang yang ketiduran dan lupa sampai keluar waktu sholat, maka dia harus menggantinya ketika dia ingat atau ketika dia terbangun. Pertanyaannya, orang yang sengaja tidak sholat, sengaja dia sadar tapi dia tidak mau sholat, sengaja tidak puasa sampai keluar waktu, keluar sampai selesai Ramadan dia tidak puasa 1 bulan penuh dengan sadar, tanpa ada sakit, bukan musafir, tidak ada halangan, tidak mau saja, malas. Apakah dia wajib mengqadhanya? Maka jumhur ulama mengatakan wajib dia qadha, sekalipun dia tinggalkan dengan sengaja. Sekalipun dia tidak puasa karena sengaja. Kenapa? Karena itu hadis tadi. Qadha dainullah haqqu ayyuqda. Utang kepada Allah itu lebih wajib ditunaikan. Ketika dia tidak sholat pada waktunya, maka itu utang. Utang dia kepada Allah. Ketika dia tidak puasa di bulan Ramadan, keluar Ramadan dia harus menggantinya karena itu adalah utang. Sedangkan kaidah yang kita bahas sekarang itu kadang tidak boleh dia ganti kecuali ada perintah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Salat itu ada waktu tertentunya. Nah, ketika kamu tidak salat sampai keluar waktunya, maka kamu tidak punya hak untuk salat di luar waktu, karena itu merubah-rubah waktu salat namanya. Yang dibolehkan salat ketika di luar waktu ketika seorang itu lupa atau ketiduran. Begitu dengan orang puasa. Allah perintahkan kita puasa di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda faman syahida minkum syahra falyasum. Apabila kamu menyaksikan bulan hilal Ramadan, kamu tidak bepergian jauh, maka berpuasalah. Allah menetapkan waktu puasa itu hanya di bulan Ramadan. Ketika tidak puasa di bulan Ramadan, maka dia tidak boleh menggantinya kecuali ada dalil. Seperti orang yang sakit, seperti orang yang bepergian jauh. Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin faidatun min ayyamin ukhra." Ada perintah untuk mengulanginya. Siapa yang sakit dan bepergian jauh. Sedangkan orang yang sengaja tidak puasa, kemudian dia tidak puasa dan ingin menggantinya di luar bulan puasa, bulan Ramadan, maka tidak boleh diganti. Ini pendapat beberapa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini untuk lebih menjaga aturan dalam ibadah. Nah, kalau kita mengatakan boleh diqadha sekalipun tidak ada uzur, maka orang seenaknya mau sholat. Itu sholat maghrib, nanti sholat isya, sholat duhur, nanti di waktu asar. Padahal tidak ada uzurnya, tidak ada keringanan untuk dia karena sengaja. Hanya ini apa yang dikuatkan oleh Andre Guruta di sini, ini pendapat yang paling kuat sekalipun menyelisihi pendapat jumhur ulama. Jadi ketika ibadah itu sudah keluar waktunya tanpa uzur, tanpa alasan syar'i, maka dia tidak boleh menggantinya. Tidak boleh menggantinya. Dia hanya
wajib memperbaiki taubatnya. Dia harus bertobat sebenarnya, tobat nasuha. Ketika dia meninggalkan salat dengan sengaja, dia harus tobat nasuha dan memperbanyak salat sunnah. Memperbanyak salat sunnah atau memperbanyak puasa sunnah. Semoga Allah menutupi dosa-dosanya yang telah lalu. Adapun mengatakan boleh dikada, orang yang mengkada sudah mengkada, seolah-olah dia tidak berdosa. Jadi orang yang sholat maghrib ketika sudah masuk isya, ketika dia sudah mengkadanya, dia merasa bahwa dosanya sudah terangkat. Sehingga besok-besok begitu terus. Mempermainkan waktu sholat, mempermainkan waktu puasa. Adapun kalau kita mengatakan tidak diterima qadanya, dia harus memperbanyak sholat sunnah sehingga dia terus memperbaiki dirinya, tidak akan berani lagi mengulangi kesalahannya di masa yang lalu, meninggalkan sholat atau meninggalkan puasa, begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian masalah yang kedua tentang cara mengambil hukum dari dalil. Nah, kita mengatakan ini pembahasan tentang metode pendalilan. Jika kita mendapatkan ayat atau hadis, mana ayat dan hadis itu mengandung perintah, bagaimana cara menyikapi perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang kita masuk pembahasan yang kedua tentang an-nahi, fin nahi, tentang larangan. Andra Gruta mengatakan al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, fil nahi, tentang larangan. Wa fihi mabahis. Pada pembahasan ini, pada masalah ini ada beberapa pembahasan. Al-mabahasul awal, pembahasan pertama, fi ta'rifin nahi, tentang definisi larangan. Apa makna larangan itu? Wa ma'nahul asli, dan maknanya secara hukum asal. Jadi hukum asalnya larangan itu bermakna apa? Maknanya yang secara asal atau hukum asalnya, makna aslinya larangan itu. Andre Guruta mengatakan wahadduhu istida'u tarkin qad wajab. Wahadduhu istida'u tarkin qad wajab. Bil qawli mimman kana duna man talab. Wahadduhu definisinya, had itu artinya definisi. Istida'u tarkin. Perintah meninggalkan. Perintah meninggalkan. Qad wajabat bil qawli, qad wajabat, yang wajib, artinya wajib dia tinggalkan, namanya nahi. Istida'u istida'u tarkin qad wajab. Perintah meninggalkan yang bermakna wajib atau bermakna harus ditinggalkan. Bil qawli mimman kana duna man talab, dengan ucapan dari orang mimman kana duna man talab, kepada orang yang lebih rendah daripada yang memerintah. Dari atau kepada orang yang lebih rendah daripada yang meminta, mantalab. Mantalab ini berarti yang memerintah. Artinya larangan itu perintah dari atasan kepada bawahan untuk meninggalkan sesuatu dengan tegas, dengan kewajiban, artinya harus, dengan keharusan. Sama seperti perintah-perintah meminta melakukan sesuatu dari atasan kepada bawahan. Larangan juga begitu, dari atasan kepada bawahan, dari bos kepada
pegawainya, dari tuan kepada budaknya, dari Allah kepada hamba-hambanya. Wal aslu fihi lil harami yuqad. Wal aslu fihi lil harami yuqad. Hukum asalnya larangan itu adalah haram. Setiap ketika ada larangan maka itu bermakna haram. Wal aslu fihi lil haram yuqad. Asalnya pada larangan itu adalah hukumnya haram. Yuqad artinya yang diyakini atau yang ditetapkan. Kaqaulillahi rabbina la tufsidu. Seperti firman Allah Tuhan kita, la tufsidu. La tufsidu seperti di surah Al-A'raf, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Surah Al-A'raf ayat 56. Begitu juga ayat 85. Jadi ada larangan la tufsidu, jangan kalian merusak. Apa hukumnya merusak di muka bumi? Hukumnya haram, karena hukum asalnya larangan adalah haram. Dan ini pendapat yang paling kuat, hukum asalnya larangan itu adalah haram. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang disampaikan oleh Rasul, perintah, maka kerjakan. Wa ma nahakum anhu, apa yang dilarang kepada kalian, maka tinggalkan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha pedih, Maha dahsyat hukumannya. Nah, di sini ada ancaman bagi orang yang tidak meninggalkan larangan. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarangkan kepada kalian tinggalkan. Kenapa? Karena Allah sangat pedih azabnya. Ini hukum asalnya larangan itu adalah haram. Kemudian al-mabhasu tsani, pembahasan yang kedua, fil ma'anil mustafadati minan nahi. Makna yang bisa diambil atau yang dikandung oleh larangan, makna yang dikandung oleh larangan. Jadi hukum asalnya larangan itu haram, tapi terkadang larangan itu bisa bermakna lain. Sama seperti perintah. Perintah hukum asalnya wajib, tapi terkadang bermakna doa, terkadang bermakna larangan, terkadang bermakna ancaman. Nah, di sini juga pembahasan kedua ini, al-mabhasu tsani, tentang makna yang bisa diambil dari larangan. Kata Andre Gurta, waqad yufidu an-nahyu ghairal asli. Terkadang larangan itu bermakna, berfaedah tidak seperti hukum asalnya. Hukum asalnya haram. Hukum asalnya larangan itu haram. Tapi terkadang larangan itu berfaedah atau bisa dipahami selain makna asalnya. Ghairal asli. In gharadun yukhrijuhu minal asli. Kalau ada tujuan atau ada petunjuk yang mengeluarkan dia dari hukum aslinya. Jadi hukum asalnya haram. Tapi kalau ada petunjuk, ada faedah, ada tujuan, itu petunjuk yang menunjukkan bahwa dia keluar dari hukum aslinya, maka dia keluar dari hukum aslinya, bukan lagi haram. Mislu tamanni, terkadang larangan itu bermakna harapan, bukan larangan, tapi berharap supaya ditinggalkan. Seperti ketika mengatakan saya berharap kamu jangan pergi. Ini ada larangan jangan pergi, jangan pergi. Tapi sebelumnya mengatakan saya berharap, berarti di sini bukan haram. Ya, dia cuma memohon, mengharap kamu tidak pergi. Wal itad,
Eta terkadang larangan itu bermakna celaan. Bermakna celaan. Ya, seperti kita mengatakan jangan berbicara. Sudah kubilang jangan bicara. Sudah kubilang jangan makan. Jadi jangan makan di sini. Artinya dia celaan. Sudah kubilang jangan kau makan. Berarti larangan. Tapi bukan haram. Tapi mencela. Wad doa, terkadang larangan itu bermakna doa ketika larangan itu dari bawahan ke atasan. Dari bawahan ke atasan seperti firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la. La di sini larangan. La tu'akhidna, jangan engkau menghukum kami. Jadi kita hamba meminta kepada Allah. Jadi bukan larangan. Karena larangan berarti wajib. Tidak. Larangan di sini mana doa. Ya Allah, jangan engkau menghukum kami. Apabila kami lupa. Atau kami keliru. Rabbana wa la tahmil alaina isran. La tahmil alaina isran. Artinya jangan membebani kami. Satu beban. Kemudian. Wa la tuhammilna. Ma la taqata lana bi. Jangan membebani kami yang kami tidak mampu mengerjakannya. Ini semua larangan, bentuknya larangan tapi bermakna doa. Wal iktinas, terkadang bermakna iktinas, bermakna bujukan. Wal karahya, terkadang bermakna makruh. Larangan terkadang bermakna makruh. Seperti hadis Nabi SAW, idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina. Apabila seorang di antara kalian minum, jangan sambil bernapas di bejana. Jangan minum sambil bernapas, tidak boleh. Tapi hukumnya makruh, bukan haram. Tapi hukumnya makruh karena ini termasuk bagian daripada adab-adab ketika minum. Kemudian Allah mengatakan wa idza atal khala fala yamassu dzakarahu biyamini. Ketika dia buang air besar dan dia ingin cebok, jangan menyentuh kelaminnya dengan tangan kanan. Jadi jangan cebok dengan tangan kanan. Wala yatamassahu biyamini. Jadi jangan menyentuh kelaminnya dengan tangan kanan, jangan juga cebok dengan tangan kanan. Ini larangan tapi bermakna makruh. Jadi ini diantara makna larangan. Wa ghairiha bihasabil qarinah. Dan selainnya, selain yang disebutkan tadi, selain tamanni, itab, doa, istinas, karaha, yang kita sebutkan 5, katakan wa ghairiha. Dan begitu pula dengan makna-makna yang lainnya, larangan terkadang bermakna lain. Bihasabil qarinah, disesuaikan dengan qarinah. Disesuaikan dengan petunjuk. Jadi teksnya itu terkadang menunjukkan, oh ini haram, ini makruh, ini itab, ini doa. Sesuaikan dengan makna yang ditunjukkan oleh qarinah. Ilaika wahidan minal amsilah. Ini untukmu satu contoh. Andri Kurta berikan kita satu contoh. Ilaika ini untukmu satu contoh. Kaqaulihi, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la tas'alu an asya. La tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Ya, ini di surah Al-Maidah ayat 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Di sini larangan bertanya sesuatu yang apabila jawabannya apabila pertanyaan ini dijawab, maka jawabannya akan membuatmu susah, membuatmu sakit, membuatmu kecewa. Kata Andri Gupta, fa innaha lil irsyadi fasriya. Sungguhnya larangan ini lil irsyad, artinya anjuran. Jangan bertanya sesuatu yang menyusahkan diri sendiri. Jangan
bertanya sesuatu yang hanya menyusahkan diri sendiri. Jadi ini larang ini bermakna bermakna saran sebaiknya. Jadi bukan haram tapi sebaiknya jangan bertanya sesuatu yang bisa menyulitkan dirimu. Fasghiyah, maka dengarkanlah dengan baik. Nah, ini beberapa makna yang dikandung oleh larangan atau makna-makna yang bisa dipahami dari larangan selain dari makna asalnya yaitu haram. Kemudian selanjutnya al-mabhasus tsalits fil qawaid. Pembahasan selanjutnya, pembahasan yang ketiga tentang qawaid. Kaidah yang berkaitan dengan larangan. Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan larangan. Andre Gruta di sini hanya menyebutkan tiga kaidah tentang larangan. Kita selesaikan ini malam ini supaya atau ada ke pembahasannya nanti di Ramadan, supaya nanti setelah Ramadan kita masuk pembahasan yang baru. Kaidah tentang larangan ini, kaidah yang pertama kata Andre Gruta, an-nahyu an syai'in yasiru didduh amran bihi faqad tasanna qasduh. Kaqaulihi la tufsidu fil ardi idza umirna bi salahil ardi. Idzan umirna bi islahi atau bi salahi al-ard. Kaidah yang pertama kata Andre Gota, larangan itu, larangan an-nahyu an syai', larangan terhadap sesuatu yasiru didduhu amran bi, menjadikan lawannya diperintahkan. Jadi kalau ada sesuatu yang dilarang, berarti lawannya diperintahkan. Artinya faqad tasanna qasduhu. Artinya sudah menjalankan tujuannya. Ketika ada larangan, berarti dia harus melakukan lawannya, meninggalkannya dan melakukan lawannya. Kaqaulihi, seperti firman Allah, la tufsidu fil ard, jangan merusak di muka bumi. Berarti kita diperintahkan, idzan berarti umirna bi salahil ardi, berarti kita diperintahkan untuk memperbaiki bumi. Jadi larangan merusak berarti perintah memperbaiki. Sama seperti kaidah perintah. Ketika diperintahkan sesuatu berarti dilarang lawannya. Perintah adil berarti larangan zalim. Nah, di sini perintah berbuat baik, larangan merusak berarti perintah memperbaiki. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang pertama ini, Allah mengatakan apa? Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Apabila orang tuamu telah dewasa, telah beranjak tua, keduanya atau salah satunya, jangan kau mengatakan uff, fala taqul lahumā uff, wala tanharhuma, jangan kau menggertaknya, wa qul lahumā qawlan ma'ruf. Jadi ada larangan berkata uff, larangan menyakiti orang tua, kemudian wa qul lahumā qawl, ucapkan kepadanya ucapan yang baik. Jadi larangan berkata buruk, ada perintah untuk mengucapkan ucapan yang baik. Kemudian kaidah yang kedua, in utliqan nahyu kala tad'ul wathan yastad'i tikrar fi kulli zaman. Idza utliqan nahy, apabila ada larangan secara mutlak, secara umum. Idza utliqan nahy, ada larangan secara umum. Kala tad'u al-wathan, seperti contohnya ada larangan jangan meminta kepada berhala.
Ada larangan jangan meminta kepada berhala. Sebagaimana firman Allah, wala tad'u ma'allahi ahad. Fala tad'u ma'allahi ahad. Ada larangan meminta kepada selain Allah. Yastad'i tikrara fi kulli zaman. Larangan ini menghendaki pengulangan terus-menerus di setiap waktu. Jadi kalau ada larangan berarti harus ditinggalkan selama-lamanya kecuali ada dalil. Kecuali ada dalil mengatakan sampai besok, sampai 1 tahun. Ini berbanding terbalik dengan kaidah larangan. Perintah. Perintah itu ketika sudah dikerjakan 1 kali berarti tidak perlu diulang. Perintah itu tidak menghendaki pengulangan. Sedangkan larangan menghendaki kesinambungan. Terus menerus harus ditinggalkan. Jadi larangan menyembah selain Allah 1 kali dilarang tapi selama-lamanya harus ditinggalkan. Ya. Makanya ketika mungkin pembina mengatakan bersihkan masjid. Bersihkan masjid. Ada perintah bersihkan masjid. Tidak dijelaskan berapa kali. Cuma bersihkan masjid, maka kalau santri bersihkan 1 kali, maka dia sudah menjalankan perintah. 1 kali saja. Kalau perintah. Tapi kalau mengatakan jangan kotori masjid. Jangan mengotori masjid. Berarti selama-lamanya tidak boleh ada kotoran di masjid. Jangan mengatakan hari ini bersih, besok boleh dikotori. Tidak boleh. Karena larangan menunjukkan harus terus menerus. Sampai ada penentuan batas waktu. Mengatakan jangan bicara sampai selesai pengajian. Nah, berarti ada batas waktunya. Selesai pengajian boleh bicara. Tapi kalau mengatakan jangan ribut, atau mengatakan jangan pulang kampung, berarti selama-lamanya kecuali kalau larangan ini sudah dicabut. Jangan tidur, berarti tidak boleh tidur kecuali kalau ada bukti. Jangan tidur sampai masuk waktu tidur. Jadi ketika ada larangan secara mutlak atau tidak ada perinciannya, maka harus ditinggalkan selama-lamanya. Setiap waktu sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa larangan itu sudah dicabut. Ini kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga ini ada waktu 10 menit. Ini kaidah yang ketiga ini agak berat dan sangat penting. Banyak perselisihan ulama dalam masalah-masalah fikih disebabkan ini juga kaidah. Makanya ini kaidah-kaidah ini semuanya muhim, semuanya penting. Kenapa? Karena ketika membahas masalah fikih, ini kaidah yang sering muncul ini. Ketika ada perselisihan ulama biasanya gara-gara ini kaidah. Sini saya mengatakan apa? Wan nahyu yaqtadil fasadi mutlaqan. Larangan itu menghendaki batalnya suatu perbuatan. Apabila seseorang melanggar larangan dalam suatu ibadah atau dalam suatu muamalah, dalam suatu akad, ketika dia melakukan larangan dalam suatu ibadah, maka ibadah itu rusak. Secara mutlak, semua larangan yang dilanggar dalam ibadah atau dalam muamalah, jual beli atau akad, maka itu menghendaki rusaknya ibadah atau muamalah tersebut. Mahma li'ainil fi'li qad tahaqqaqa. Sekalipun perbuatan itu sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi yang lainnya. Cuma melanggar larangan maka batal. Contohnya apakah nahi an bai'il malaqihin tafad. Sihatuhu wassawmu mimman hadat. Seperti larangan jual beli malaqih. Jual beli malaqih ini di antara penafsiran, karena banyak penafsirannya, di antaranya yang paling mudah ini menjual isi dari janin atau menjual janin yang ada di dalam perut ibunya. Nah, itu tidak boleh karena tidak jelas yang di dalam ini laki-laki atau jantan atau betina. Dia nanti keluar sehat atau sudah nanti mati atau cacat. Itu sebagian penafsiran. Jadi ketika ada orang membeli
janin yang ada dalam perut hewan yang sedang hamil, maka jual beli itu rusak. Jual beli itu batal. Kenapa? Karena ada larangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Anna Rasulullah SAW naha an bai'il hablil habalah. Ini al-malaqih. Ini yang dimaksud dengan al-malaqih, menjual isi kandungan yang ada di dalam janin induknya, dalam perut induknya, janin yang ada dalam perut induknya. Jadi ketika ada orang jual beli dengan cara ini, maka jual beli itu rusak. Seperti hadis Nabi, la tabi' ma laysa indak, jangan menjual apa yang tidak kau miliki. Ketika dia menjual sesuatu yang tidak dia miliki, dia menjual sesuatu yang dia tidak punya. Nanti ada orang beli baru pergi cari. Nah, itu berarti jual belinya tidak sah. Ya. Nah, intafat sihhatu, maka kesahihannya telah ditiadakan, tidak dihilangkan. Hilang kesahihannya atau tidak terpenuhi. Tidak ada kesahihannya. Wasaumu mimman hadat, seperti puasanya orang yang haid. Ada larangan puasa bagi orang yang haid. Ketika seorang wanita haid memaksa untuk puasa, maka tidak sah puasanya. Atau dia salat padahal dia sedang haid, maka salatnya tidak sah. Kenapa? Karena ada larangan dan dia melanggar larangan. Wa qala ba'du ulama Syafi'i, dan berkata sebagian ulama Syafi'i, la yaqtadil fasadu mutlakan fa'i, bahwasanya larangan itu tidak secara mutlak menunjukkan rusaknya suatu perbuatan. Artinya tidak mesti. Kadang ada yang rusak, ada yang tidak. Tidak secara mutlak. Kalau pendapat pertama tak mutlak, pokoknya ada larangan. Kalau dilanggar maka perbuatan itu batil, tidak sah. Sedangkan sebagian ulama Syafi'i mengatakan tidak semuanya, ada yang sah, ada yang tidak. Fa'i artinya pahami. Dan pendapat yang kedua ini yang paling kuat. Pendapat sebagian ulama Syafi'i ini yang paling kuat. Artinya tidak semua orang yang melanggar suatu larangan berarti merusak. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la salata hadratit ta'ama. Mas, langsung saya contohnya di sini, saya tidak habis waktu. Pendapat kedua ini mengatakan tidak semua larangan yang dilanggar itu menunjukkan rusaknya suatu perbuatan. Ada perinciannya. Mengatakan kalau ada karina, ada petunjuk yang menunjukkan bahwa ibadah itu batal atau muamalah itu batal, atau ada petunjuk bahwa ibadah itu masih sahih, maka kita sesuai dengan petunjuk. Disesuaikan dengan petunjuk. Seperti contohnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, naha an samanil kalb. Nabi melarang jual beli anjing. Wa in ja'at lubu samanil kalb famla kaffahu turaban. Kalau ada orang jual beli anjing, kemudian dia minta uangnya, maka berikan dia dengan pasir. Nah, ini menunjukkan bahwa jual beli ini batil, tidak sah. Sesuai dengan kaidah. Jadi jual beli ini dianggap tidak ada. Kenapa? Karena ada petunjuk dari hadis bahwa itu muamalah tidak diterima. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man akala min hadhil baqalat fala yaqrubanna musallana masjidana. Siapa yang memakan bawang merah atau bawang putih, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Ternyata ada sahabat yang makan bawang putih pergi ke masjid. Dan Nabi tidak membatalkan sholatnya. Kenapa? Karena dia punya uzur. Ada penyakitnya. Sehingga dibolehkan dia makan bawang putih sebelum pergi sholat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya larangan ini tidak menunjukkan bahwa sholat itu batal. Jadi seumpamanya ada orang makan jengkol, kemudian pergi sholat. Apakah sholatnya batal? Dan sholatnya sahih, tapi dia mengganggu orang yang sementara sholat atau mengganggu orang lain, maka dia dapat dosa dengan itu, tapi sholatnya tetap sah. Tapi kalau dia ada uzur, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau sesuatu itu, larangan itu hanya
tidak berkaitan dengan rukun dan syarat suatu ibadah, maka larangan itu tidak menunjukkan kebatilan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza qudiyatis shalah, idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Ada larangan jual beli ketika azan salat Jumat. Ketika khatib sudah naik ke mimbar, ada larangan jual beli. Apakah orang yang jual beli ketika sementara khutbah Jumat, jual belinya batal? Ulama mengatakan tidak batal. Cuma dia berdosa. Kenapa? Karena melalaikan dia dari khutbah Jumat. Jual belinya sah. Kenapa? Karena jual beli di sini tidak tidak ada kaitannya dengan waktu sholat. Artinya jual belinya lain, waktu sholatnya lain. Jadi jual belinya sah, tapi dia berdosa karena melanggar larangan. Ya. Seperti Nabi mengatakan, la sholata li hadratit ta'am. Tidak sah salatnya orang yang tidak ada salat bagi orang yang ketika hidangan sudah disiapkan. Ternyata dia salat sedang sementara hidangan makanan sudah disiapkan. Apakah salatnya tidak sah? Salatnya sah, tapi pahalanya kurang. Kenapa? Karena melanggar larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, larangan salat ketika makanan sudah dihidangkan atau ketika yudafiul akhbathain, yaitu mau sekali buang air besar, kemudian dia pergi salat. Ada larangan, tidak boleh ketika ingin buang air besar, jangan pergi salat, pergi buang air besar dulu. Tapi kalau dia paksa, maka salatnya sah, tapi pahalanya kurang karena hilang khusyuknya. Nah, kalau orang mau buang air kecil, mau buang air besar, dipaksa salat, maka dia tidak akan khusyuk ketika dia salat. Nah, tapi kalau larangan itu berkaitan dengan rukun ibadah atau rukun muamalah, maka tidak sah. Salatnya tidak sah, batal. Seperti seumpamanya dia salat dengan pakaian bernajis, maka salatnya tidak sah. Atau dia salat sebelum masuk waktu, maka tidak sah. Karena ada larangan. Kemudian seperti seumpamanya larangan menikahi ibu. Hurimat alaikum ummahatukum. Ketika dia menikahi ibunya, maka pernikahan itu tidak sah. Atau menikahi saudarinya. Kenapa? Karena larangan ini berkaitan dengan rukunnya, rukun ibadahnya atau rukun muamalahnya. Nah, ini secara singkat, sekalipun ini kaidah ini perlu penjelasan yang lebih detail, tapi ya sebatas kita paham, kita tahu bahwasanya ada pembahasan ketika ada larangan, seorang melanggar larangan dalam satu ibadah atau dalam satu muamalah, maka ditinjau dari bentuk larangannya atau dalil-dalil yang ada atau kaidah yang ada, tidak secara pasti, tidak secara mutlak membatalkan ibadah atau muamalah tersebut. Nah, ini beberapa atau 3 kaidah, sebenarnya banyak kaidah. Kita tidak menyebutkan semuanya karena untuk meringankan. Kaidah tentang larangan ada beberapa banyak, tapi ini saja sudah cukup sebagai perkenalan saja supaya kita lebih giat belajar, lebih semangat belajar, bahwasanya ilmu itu luas, masih panjang perjalanan. Meniti perjalanan itu menjadi seorang alim itu butuh waktu, butuh semangat, butuh tenaga, butuh pikiran yang luas sehingga kita lebih giat untuk belajar. Nah, ini pembahasan kita pada malam hari ini. Insya Allah nanti kita masuk tentang al-am. Nah, ini kalau perintah dan larangan sulit, maka lebih sulit ini tentang karena ini masalah al-am wal khas ini banyak-banyak main ke bahasa. Banyak-banyak main ke bahasa. Kalau bahasa Arabnya lemah, susah paham ini. Atau susah dia bisa terapkan ini kaidah. Nah, saya bilang tadi, sebelumnya usul fikih itu banyak-banyak berkaitan dengan bahasa Arab. Kaidah-kaidah bahasa Arab, termasuk ini, tentang pembahasan am dan khas. Tapi tidak mengapa, insya Allah nanti kita lihat pembahasannya nanti di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Fadal. Alhamdulillah, itulah tadi penjelasan oleh Dr.
Kemungkinan ada dari para santri, baik itu di Abrat maupun di lokasi pengabdian, ada yang ingin ditanyakan, silahkan maju ke depan dan mengaktifkan mic-nya. Fadal untuk para santri. Jika ada soal, Nggak libur nanti kan? Nggak libur Ramadan. anu saya, sif-sifan. Hah? Ada yang libur 15 hari pertama, ada yang libur 15 hari kedua. Oh begitu kak. Berarti tidak kosong pondok deh. Kalau saya libur 1 bulan sih. Masalah. Masalah. Alhamdulillah. Insya Allah saya pada Ramadan acara. Insyaallah. Fadal. Sudah Ramadan Gimana dilanjut ya, para pembahasannya. santri? Ah, jika apa? Ya, mungkin masih. Kemudian kami kembali memohon kepada dokter untuk memimpin doa. Kepada Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah la ilaha illa ant al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kami seluruh keluarga besar Dede Abrat mengucapkan banyak terima kasih kepada dokter karena telah membagikan ilmunya pada malam hari ini. Kemudian mari kita menutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.